Sobat muda, pernahkah kamu mendengar tentang sebuah benteng tua yang berdiri kokoh di dekat area Kesultanan Banten? Ya, inilah Benteng Spelwijk, bangunan peninggalan Belanda yang menyimpan luka masa lalu dan bukti nyata strategi licik penjajah dalam menguasai tanah Banten. Nah, jika sebelumnya kita sudah menjelajah jejak kejayaan Kesultanan Banten, kali ini tim Indonesia akan mengajak kalian mengulik dan melihat jejak kolonial yaitu Benteng Spelwijk. Let's go! Sobat muda, Benteng Spelwijk merupakan saksi bisu bagaimana Belanda mengatur siasat politik pecah belah, menebar pengaruh, dan memaksakan kekuasaan lewat strategi militer yang tersembunyi di balik tembok bata tebalnya. Benteng ini dibangun antara tahun 1681 hingga 1684 atas perintah Gubernur Jenderal VOC Cornelis Janszoon Spelman. Oleh karena itu, nama Spelwijk sendiri diambil dari nama gubernur tersebut. Terletak di Pamarican, Serang, Provinsi Banten, lokasinya hanya sekitar 500 meter dari Masjid Agung Banten dan tak jauh dari reruntuhan Keraton Surosoan. Kawasan ini dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Banten, salah satu kerajaan Islam paling kuat di Nusantara. Memiliki struktur bangunannya yang unik, lengkap dengan bastion atau menara pengawas di setiap sudutnya. Benteng Spelwijk dibangun untuk memantau pergerakan perdagangan, baik dari arah pelabuhan maupun Laut Jawa, menghadapi ancaman dari pihak luar seperti Portugis atau Inggris, hingga mengendalikan dan mengintai langsung Kesultanan Banten dari jarak dekat. Ya, kisahnya bermula saat Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten yang karismatik, menolak campur tangan Belanda untuk berseteru dengan putranya sendiri Abu Nassar yang kemudian berpihak pada VOC. Belanda pun melihat kesempatan emas dari konflik internal ini, lalu menyokong Sultan Haji untuk naik tahta dan menggantikan ayahnya demi memperoleh izin membangun benteng di dekat pusat kekuasaan Banten. Kala itu, Sultan Ageng Tirtayasa tentu saja menolak keberadaan VOC. Namun, dengan kekuatan senjata dan taktik, VOC berhasil membantu Sultan Haji untuk mengkudeta ayahnya. Sejak saat itulah pengaruh Belanda mulai berkembang pesat di wilayah Banten lama. Pembangunan benteng ini pun dilakukan dengan sangat curang. Para pekerjanya bukan warga pribumi, tapi buruh Tionghoa yang dibayar sangat murah dan dipaksa bekerja di bawah tekanan. Sobat muda, seperti bangunan lainnya di masa tersebut, Benteng Spelwijk memiliki tembok setinggi 3 meter yang dibuat dari batu bata dan batu karang sama dengan Keraton Kaibon dan Surosoan. Benteng ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat militer, tapi juga menjadi markas dagang dan pemukiman bagi pegawai VOC. Terbayang ya seperti apa kemegahan dari benteng ini kala itu? Lantas, mengapa Benteng Spelwijk ditinggalkan oleh VOC? Alasannya adalah pergeseran pusat perdagangan dari Banten ke Batavia yang membuat wilayah Banten tidak lagi strategis secara ekonomi bagi VOC. Karena pelabuhan Sunda Kelapa di Batavia berkembang pesat, aktivitas dagang di Banten menurun drastis, sehingga keberadaan benteng besar seperti Spelwijk tidak lagi dianggap penting. Kini, yang tersisa dari Benteng Spelwijk hanyalah reruntuhannya. Sebagian besar tembok sudah retak, terkikis usia dan cuaca, dan ditumbuhi lumut hijau. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang berkunjung untuk belajar sejarah hingga bersuah foto. Berbicara tentang jejak peninggalan Belanda, kita bergeser sedikit. Dari reruntuhan megah Benteng Spelwijk, terdapat sebuah kompleks kecil yang kerap terlewatkan oleh wisatawan. Inilah kompleks makam Belanda. Tempat yang suci dan sederhana, namun menyimpan sejarah dari kisah masa lalu. Disinilah beberapa pejabat, serdadu, atau pegawai VOC yang wafat di tanah Banten dimakamkan. Menelusuri kawasan ini dengan seksama, sobat muda bisa menemukan nisan-nisan bergaya Eropa. Beberapa di antaranya terbuat dari batu kapur besar dengan tulisan dalam bahasa Belanda yang kini nyaris tak terbaca. Bahkan beberapa makam terbengkalai terendam genangan air. Sayang sekali ya sobat muda, benteng ini belum dikelola dengan baik.
Berada di bawah pemerintahan Banten dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 8, jika sobat muda tertarik ingin berkunjung, kalian bisa langsung datang. Benteng Spellweek buka setiap hari, mulai dari pagi hingga sore hari. Soal tarif masuk, jangan risau ya sobat muda, benteng ini terbuka untuk umum dan bebas tarif masuk. Itu tadi sejarah tentang perjalanan Benteng Spellweek, salah satu jejak kolonial di tanah Banten. Bangunan yang dahulu megah, kini yang tersisa hanya reruntuhan dan kisah sejarah yang diceritakan dari generasi ke generasi.